Assalamualaikum, halo everyone. Saya akan menceritakan kisahnya Mirabel dari film Encanto. Film Encanto ini mengisahkan keluarga Madrigal yang tinggal di rumah ajaib tersembunyi di daerah pegunungan Kolombia, tepatnya di kota Encanto. Sebuah kota yang penuh keajaiban, warna, dan sangat memukau. Keluarga Madrigal merupakan keluarga yang setiap anggotanya dikaruniai kekuatan yang kita sebut dengan sihir. Pemimpin dari keluarga ini adalah Abuela Alma Madrigal. Abuela Alma Madrigal mendapatkan anugerah berupa lilin ajaib ketika bersama suaminya Pedro Madrigal saat mereka berusaha menyelamatkan diri dari kejaran penjahat yang menyerang desa mereka. Saat itu, Alma dan Pedro baru saja dikaruniai 3 anak kembar, yaitu Julieta, Bruno, dan Pepa. Pedro mencoba untuk menghalau para penjahat namun kalah dan gugur. Saat masa kelam, mereka diberikan keajaiban berupa lilin ajaib yang apinya takkan pernah padam, memberi mereka tempat berlindung untuk tinggal, dan keajaiban, yaitu sebuah encanto. Pada usia tertentu, keturunan keluarga Madrigal akan mendapatkan sebuah pintu di rumah ajaib mereka. Ketika pintu itu dibuka, mereka akan tahu karunia apa yang mereka dapatkan. Semua berjalan dengan lancar. Ketiga anak Alma mendapatkan karunianya masing-masing. Namun, tidak demikian dengan anak-anak mereka. Julieta menikah dengan Agustin dan dikaruniai 3 putri bernama Isabella, Luisa, dan Mirabel. Sedangkan Pepa yang menikah dengan Carlos dikaruniai 3 anak juga, yaitu Dolores, Camilo, dan Antonio. Isabella, Luisa, Dolores, dan Camilo semua mendapatkan karunia sihir, tapi tidak dengan Mirabel. Dia tidak mendapatkan karunia itu. Sampai suatu ketika, Antonio, cucu Alma yang paling muda, ternyata mampu mendapatkan karunia sihir itu. Mirabel pun sempat berkecil hati karena hanya dirinya lah di antara anggota keluarganya yang tidak mendapatkan karunia itu. Meskipun ayah dan ibunya sangat menyayangi Mirabel, namun Mirabel mendapatkan perlakuan yang sedikit berbeda dari Alma dan saudara-saudaranya. Abuelanya tersebut sangat keras terhadap Mirabel. Dia pun merasakannya. Terkadang Mirabel merasa disisihkan karena dia tidak mempunyai karunia itu. Suatu hari, Mirabel melihat hal yang tidak biasa menimpa rumah keluarga yang ditinggalinya. Banyak retakan di rumah ajaibnya itu dan mengancam kelangsungan sihir mereka. Dia berusaha memberitahu keluarganya, namun tidak ada satupun yang percaya kepadanya. Keesokan harinya, Mirabel menemui Luisa untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Dan ternyata Luisa merasakannya, bahwa sihirnya melemah saat retakan itu terjadi. Luisa berkata bahwa sebenarnya dia pun lelah dan tidak ingin melakukan semua pekerjaan beratnya itu terus-menerus. Mirabel akhirnya tahu jalan pemecahan masalah itu, yaitu dengan mencari pamannya yang hilang, Bruno. Mirabel pun masuk ke dalam kamar paman Bruno dan mencarinya. Dalam pencarian, Mirabel menemukan potongan batu yang memperlihatkan masa depan. Dia melihat dirinya adalah dalam potongan tersebut. Semua orang berkata bahwa itu adalah pertanda buruk. Saat semua orang menyalahkan Mirabel atas apa yang terjadi, dia berhasil menemukan paman Bruno
yang ternyata tidak pernah pergi dari rumah ajaib tersebut. Paman Bruno tinggal di balik dinding rumah dan mencoba untuk melindungi Mirabel, serta dia pun menambal banyak sekali retakan yang ada di rumah ajaib tersebut agar tetap kokoh dan utuh. Paman Bruno akhirnya melakukan sihirnya kembali atas permintaan Mirabel untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi. Dalam penglihatannya itu, Paman Bruno berkata bahwa Mirabel akan menyelamatkan lilin ajaib tersebut dengan cara memeluk Isabella. Mirabel mencoba untuk memeluk Isabella, namun karena mereka merupakan adik kakak yang tidak akrab, sangat tidak akrab, membuat Isabella marah terhadap Mirabel. Namun karena kemarahan tersebut, Isabella yang begitu perfect, sempurna, menumbuhkan pohon kaktus. Dan dia malah merasa sangat bahagia karena dapat menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan itu out of the box ya. Isabella ternyata harus dipaksa untuk menjadi sempurna dan tidak menjadi dirinya sendiri. Setelah mengeluarkan keluh kesahnya dan merasa bahagia karena dia melakukan apa yang dia sukai, Isabella pun berpelukan dengan Mirabel. Tetapi itu semua membuat Alma sangat dan sangat marah, serta menyalahkan semuanya kepada Mirabel. Benar-benar marah terhadap Mirabel. Mirabel pun mengeluarkan semua kekesalannya kepada Alma yang merupakan neneknya. Dan yang terjadi adalah rumah ajaib itu sedikit demi sedikit hancur dan kekuatan semua orang di rumah Madrigal menghilang. Namun Mirabel tetap berusaha mengambil dan menyelamatkan lilin ajaib tersebut. Meskipun akhirnya api dari lilin itu padam. Mirabel yang kacau pergi dengan perasaan tidak menentu atas apa yang terjadi. Semua orang pun mencarinya, namun yang menemukannya adalah Alma, neneknya. Tepat di sungai yang merupakan tempat mereka menerima keajaiban. Sungai itu pula tempat kakek Pedro meninggal. Nenek Alma akhirnya meminta maaf kepada Mirabel. Dia merasa semua yang terjadi itu karena keegoisannya. Namun Mirabel menenangkannya dengan berkata bahwa Nenek Alma lah yang sangat menderita. Dan berkata bahwa mereka akan perbaiki semuanya bersama-sama sebagai keluarga Madrigal. Nenek Alma akhirnya dapat bertemu kembali dengan Paman Bruno. Mereka bertiga pulang. Sesampainya di rumah, Mirabel pun bertemu semua keluarga Madrigal. Dan mereka semua memulai untuk membangun rumah ajaib keluarga Madrigal kembali dengan bantuan semua warga Encanto. Perlahan, semua menjadi jati dirinya sendiri. Saat rumah ajaib telah selesai dibangun, saatnya untuk membuka pintu. Dan itu dilakukan oleh Mirabel atas persetujuan semua orang. Tanpa disadari, ternyata Mirabel pun mendapatkan karunia-Nya, yaitu semua keajaiban di Encanto. Akhirnya, semua keluarga Madrigal dan penduduk Encanto merasa bahagia. Film ini memiliki akhir yang sangat bahagia. Dan film ini pun menampilkan cerita tentang keluarga. Encanto menampilkan sebuah tontonan menarik yang penuh warna-warna cerah dan lagu-lagu yang juga bernada ceria. Pesan yang terkandung dalam film Encanto ini adalah terlahir berbeda bukan berarti harus menjadi yang paling lemah. Terlahir berbeda bukan berarti harus selalu kalah. Setiap manusia lahir dengan membawa keistimewaannya sendiri. Jadilah diri sendiri dan saling menghargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.